Ya Bahir, kalau kamu mau makan, kamu tinggal meraup dari dalam wadah ini, jangan kamu tuang. Jangan kamu tuang, tetapi kalau kamu mau makan, tinggal meraup dari dalam, masukkan tanganmu ke dalam wadah ini dan rauklah, kamu makan dari sini. Sayyidina Imam Ad-Daibai melukiskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedua tangan beliau nampak keberkahannya, khususnya di dalam makanan yang beliau sentuh, minuman yang beliau sentuh, air yang beliau sentuh, itu nampak keberkahan di tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Imam Al-Burai mengatakan, lain kana Ibrahimu khussa bi khullatin fa hadha nabiyyun utiyal hubba wal qurba wa in kana fawqa turi Musa mukallaman fa Ahmadu jaza sab'a wa ikhtaraqa al hujba wa in fajjara al yanbu'a Musa min as-safa fa Ahmadu arwa min anamilhi rakba. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Burai tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau yang nampak keberkahannya. Apabila Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala, ketika beliau memukul suatu batu, maka terpancar dari batu tersebut air yang berlimpah sehingga diminum oleh mereka Bani Israel yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu. Tetapi sudah hal yang lumrah ketika mata air keluar dari tanah atau dari batu, tapi belum ada sejarahnya air berlimpah keluar dari sela-sela jari seorang manusia, dari darah dan daging, kecuali dari sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan besar mereka di dalam berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbekalan air mereka habis sehingga mereka mengadu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, apakah masih ada sisa-sisa air di tengah-tengah kalian? Beberapa bilang, ya Rasulullah, ada sedikit air. Maka diambilkan wadah. Saat itu disebutkan oleh para periwayat hadis yang meriwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadahnya kecil sampai ketika Nabi Muhammad meletak tangannya di dalam wadah tersebut, beliau nggak bisa menjulurkan jarinya, harus menukuk sebagian dari jarinya, saking kecilnya wadah tersebut. Kemudian dituangkan air di dalam wadah itu, ya, sehingga air pun nggak bisa memenuhi wadah itu. Tetapi ketika dituangkan air di dalam wadah yang kecil itu, sahabat mengatakan, kami melihat air terpancar dengan jelas dengan deras dari sela-sela jari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari wadah yang kecil itu air luber berlimpah dan keluar begitu banyak hingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengisi kantung-kantung air mereka untuk mereka berwudu dari air tersebut yang keluar dari sela-sela jari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu jumlah prajurit yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1000 orang, semuanya meminum dari air yang terpancar dari sela-sela jari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini bukan terjadi satu kali dua kali, tapi sering kali terjadi daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu mukjizat yang Allah muliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Di dalam makanan enggak ada duanya. Pernah satu kali Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, beliau cerita, katanya ada tiga kejadian yang sangat berkesan atau membekas di dalam pikiranku dan ingatanku, aku nggak bisa melupakannya. Yang pertama adalah kejadian yang betul-betul besar bagiku, adalah wafatnya kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat memukul hatiku ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wafatnya atau terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan yang ketiga adalah ketika wadah kurmaku hilang atau dicuri. Orang-orang bertanya, apa kisahnya? Sayyidina Abu Hurairah bilang, pernah satu kali di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu aku sedang berjalan, aku membawa satu wadah atau apa namanya kendi yang kecil, isinya 20 butir kurma, kata Sayyidina Abu Hurairah, enggak lebih dari itu. Maka saat itu, saat aku berjalan, tiba-tiba Rasul memanggilku ketika melihat aku membawa kendi itu isinya beberapa butir kurma. Panggil, ya Abahir, kemari.
Maka aku datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, apa yang ada di tanganmu? Abu Hurairah bilang, mizwad atau kendi atau tempat kurma ya Rasulullah, bawa kemari. Maka Nabi Muhammad menuang isi dari wadah tersebut yang isinya 20 butir kurma. Abu Hurairah bilang, saya hitung jumlahnya 20 butir. Kemudian Nabi SAW mengambil setiap butir, beliau bacakan beberapa doa untuk setiap butirnya, kemudian beliau masukkan kembali ke dalam wadah itu. Ambil lagi butir kedua dari korma, dibacakan oleh Rasulullah, ditaruh lagi di dalam wadah, sampai semua 20 butir itu dibacakan oleh Rasulullah dan satu persatu diletakkan oleh Rasulullah di dalam wadah. Kemudian Nabi bilang kepada Abu Hurairah, ya Bahir, kalau kamu mau makan, kamu tinggal merauk dari dalam wadah ini, jangan kamu tuang, jangan kamu tuang, tetapi kalau kamu mau makan, tinggal merauk dari dalam, masukkan tanganmu ke dalam wadah ini dan rauklah, kamu makan dari sini. Abu Hurairah bilang, dari sejak saat itu saya dan keluarga saya, kami nggak makan kecuali dari wadah itu. Bukan sehari, bukan 2 hari. Abu Hurairah bilang, saya ingat betul itu waktu jumlah butiran kurma hanya 20, tetapi hari itu saya makan dari kurma tersebut, saya dan keluarga saya. Hari berikutnya saya makan dari kurma tersebut, dari wadah itu. Hari berikutnya juga, sampai berlalu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah bilang, sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW, ya 3 tahun dari sejak hijrahnya Abu Hurairah sampai wafatnya Nabi, kami memakan dari wadah itu, nggak habis-habisnya. Sampai di masanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, 2 tahun lebih beliau menjabat, kami makan dari wadah tersebut, nggak ada habis-habisnya. Sampai di masanya Umar ibn Khattab sekitar 8 tahun atau lebih kurang beliau menjabat, kami makan dari wadah tersebut. Masuk berlalunya masa Sayyidina Utsman ibn Affan, kami juga makan dari wadah tersebut. Ini udah puluhan tahun dari sejak dibacakan oleh Rasulullah itu, korma nggak habis-habis dimakan oleh Abu Hurairah dan keluarganya. Sampai katanya saat terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan, terjadi kerusuhan besar-besaran di kota Madinah, sehingga banyak rumah para sahabat yang dijarah oleh para demonstran saat itu, termaksud rumahku, kata Abu Hurairah, dan diantara yang dijarah adalah mizwar, kendi tersebut yang isinya korma. Nah itu yang sangat menyakitkan hatiku. Kami udah makan puluhan tahun dari korma itu, dari wadah yang dibacakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberkahan tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadahu tadharu barakatuhu ma fil mata'imi wal masyarib. Wa kisah daripada kambing kecilnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari cukup sebagai bukti keberkahan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah bilang, waktu peperangan Khaybar, kami melihat beberapa sahabat mengganjal perutnya itu dengan batu karena lapar, tapi kami melihat ternyata Rasul mengganjal perutnya dengan 2 batu. Artinya rasa lapar yang dipikul oleh Rasulullah jauh lebih berat dari apa yang dipikul oleh para sahabat. Sayyidina Jabir enggak tega melihat kejadian itu. Beliau minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya pulang sebentar untuk melihat keluarga saya. Pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya, apa yang kita punya? Saya ngelihat Rasulullah kelaparan. Maka istrinya bilang, kita juga saat itu terjadi paceklik, orang-orang pada kesusahan, pada nggak makan. Maka istrinya bilang, kita nggak punya apa-apa yang bisa dimakan kecuali segenggam gandum dan anak kambing yang kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah, segenggam gandum, apa yang bisa dimakan dari segenggam gandum? Kalaupun dibikin roti, palingan jadi sepotong roti, 1 potong, nggak lebih dari itu. Anak kambing yang kecil, begitu paling bisa dimakan oleh 3 orang, 4 orang dan selesai. Katanya Sayyidina Jabir, ya sudah, kamu siapkan masakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, ya Rasulullah, di rumah tadi saya lihat ada anak kambing yang kecil, segenggam gandum, istri saya sedang mengadon untuk bikin roti. Kamu dan pilih 2-3 orang dari sahabatmu ikut makan di rumah saya. Dengar begitu Nabi gembira. Belum selesai Abu Hurairah ngomong, Nabi udah nyuruh orang kasih kabar bakal seluruh prajurit yang ada di Khaybar bahwasanya makan siang mereka di rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Terperanjat Jabir bin Abdullah, mau ngasih orang-orang makan bagaimana? Begitu malu, ketakutan. Sayyidina Jabir, itu waktu jumlah prajurit lebih dari 1000 prajurit. Semuanya lagi kelaparan, masa paceklik, terus mereka diperintahkan oleh Rasulullah gali parit. Artinya betul-betul mereka kelaparan.
Mereka gembira, makan siang di rumahnya Jabir, gembira luar biasa, mereka udah siap deh, air liur mengalir dari mulut mereka untuk makan di rumahnya Jabir. Jabir ketakutan. Nabi bilang, ya Jabir, kamu pulang ke rumah, bilang sama istrimu, ya tunggu saya, jangan dituang itu makanan sampai saya datang. Maka Jabir juga ketakutan, sebab ini muka mau ditaruh di mana, bisa apa namanya di demo orang, datang kelaparan nggak ada makanan, repot gimana Sayyidina Jabir. Walhasil dia ketakutan, dia pulang ke rumahnya, dia gelisah, dia marah-marah sama istrinya, ini bagaimana, orang datang ribuan orang mau makan rumah kita, Nabi undang semua orang, kita mau ngasih makan apa? Tapi subhanallah, inilah istri yang soleh, ngelihat suaminya lagi stres, pusing, bukan ditambah stres begitu, tapi istrinya bilang, wahai suamiku Jabir, kamu bilang nggak kepada Rasulullah apa yang kita punya? Jabir bilang, saya bilang sama Rasulullah yang kita punya anak kambing yang kecil dan segenggam gandum, nggak lebih dari itu, cuma bisa dimakan 2 atau 3 orang. Terus setelah kamu jelaskan itu, Nabi ngundang semua orang. Iya, Nabi ngundang semua orang. Kalau gitu jangan takut, Nabi yang bakal ngasih makan kita, bukan kita yang bakal ngasih makan orang. Tuh lihat, istri soleha macam begitu, bukan bikin suami tambah pusing, tapi bikin suami tambah tenang. Alhasil udah nggak lama Nabi Muhammad datang, ketok pintu, di belakangnya Nabi Muhammad prajurit yang jumlahnya banyak. Abu Hurairah masih ketakutan. Nabi masuk ke dapur, mana itu? Didoain nama Nabi Muhammad, gandumnya yang lagi diadon, terus kambingnya yang lagi dimasak. Terus Nabi bilang sama Sayyidina Jabir, panggil tetangga-tetangga untuk bantu istrimu bikin roti. Segenggam, ya, 1 orang juga bisa bikin tuh roti, tapi Nabi bilang panggil tetangga untuk bantu, panggil. Akhirnya Nabi bilang perintahkan mereka untuk bikin roti. Subhanallah, setelah mulai jadi, Nabi bilang suruh masuk 10 orang. Nabi yang tuangin dagingnya, Nabi yang taruh rotinya, 10 orang masuk, mereka makan semuanya sampai kenyang. Begitu kenyang mereka keluar, panggil lagi 10 masuk untuk makan sampai kenyang, keluar. Dan begitu 10 demi 10 orang masuk sampai akhirnya 1000 orang semuanya tuntas makan kenyang dan pulang dengan gembira dari rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir ngelihat, dia katakan, saya melihat ini wadah, ini panci, bukan berkurang tapi malah bertambah dengan berkat tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bilang kepada Jabir, ya Jabir, semua udah makan ya Rasulullah. Apakah tersisa orang yang belum makan? Tinggal saya dan keluarga kita ya Rasulullah. Kalau gitu ayo kalian makan, kita makan. Nabi makan, keluarganya Jabir makan, semuanya sampai kenyang. Masih ada sisa, nggak habis. Nabi bilang, bagi-bagi untuk tetangga kamu ya Jabir, mereka sekarang lagi kelaparan dalam keadaan susah, dibagi-bagi oleh Jabir. Nah inilah keberkahan daripada tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.